Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa Indonesia sekalian, khususnya SMA Islam Azhara Palembang? Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang virus, di mana di dalamnya terdapat sejarah penemuan, ciri-ciri, dan cara replikasi virus. Untuk itu kita mulai. Jadi virus ini, mengapa tampilan awal saya tampilkan ini? Karena masa sekarang ini adalah masa di mana pandemi corona sedang melanda dunia. Salah satunya adalah Indonesia merupakan negara yang terdampak. Jadi di sini saya tampilkan adalah virus yang lagi mewabah di dunia. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu setelah siswa mempelajari tentang bab ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan sejarah penemuan virus. Kapan, siapa, bagaimana. Kemudian mendeskripsikan ciri-ciri dan cara replikasi virus. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan peran virus dalam kehidupan. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah sejarah penemuan virus. Yang pertama melakukan percobaan dalam dunia virus itu adalah orang yang bernama Adolf Meyer. Adolf Meyer ini meneliti yang pertama, kalau kita lihat di gambar, ini ada tembakau. Tembakau ini dia sakit. Kemudian Adolf Meyer ini mencoba untuk melakukan penumbukan. Ini daunnya dihaluskan menggunakan mortar. Kemudian ekstrak daunnya dituangkan ke dalam semprotan. Ternyata setelah disemprotkan, itu ternyata daun segar yang dia awalnya segar ini, ketika disemprotkan menggunakan hasil dari ekstrak daun yang sakit tadi, hasilnya daun tembakau yang dia sehat menjadi sakit. Jadi ini adalah penemuan dari Adolf Meyer yang menyatakan bahwasanya daun yang sakit itu ketika diekstrakkan dia dapat memberikan ataupun menularkan penyakitnya kepada daun lain yang dia masih sehat. Ini menurut Adolf Meyer dalam penelitiannya tentang virus yang pertama kali menjadi bahan nantinya oleh peneliti yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, dilakukan oleh percobaan oleh si Dmitri Ivanovsky pada penelitian virusnya. Yang pertama itu adalah sama. Kalau tadi kita lihat di sini dia tadi diekstrakkan itu bedanya adalah dia hanya disaring kemudian diambil kemudian disemprotkan. Sedangkan yang kedua ini daun tembakau yang berpenyakit tadi itu dihaluskan, kemudian penyaringan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit tadi kemudian difiltratkan, filtrat daun tembakau yang berpenyakit tadi difiltratkan. Jadi beda antara tadi hanya diambil sari-sarinya, kalau ini sudah difiltratkan benar, dikasih filtrat, kemudian disemprotkan kembali kepada tembakau yang dia masih sehat, ternyata tanaman tembakau yang dia sehat itu menjadi sakit. Itu menurut teori yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky. Kemudian yang ketiga, nah ini yang terakhir melakukan penelitian dan dia menemukan virus itu bernama Wendell Stanley. Wendell Stanley ini dia mencoba mengkristalkan partikel mikroskopis yang menyerang tanaman tembakau yang tadi sakit itu, kemudian diberi nama, dia menemukan pengkristalan makhluk tersebut, kemudian diberi nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV yang sampai sekarang dikenal sebagai uh, virus pertama yang ditemukan oleh manusia. Jadi manusia yang menemukan pertama kali virus dan menamainya Tobacco Mosaic Virus adalah Wendell Stanley. Nah ini ya. Kita lanjutkan. Adapun ciri-ciri dari virus, kalau kita lihat di sini, yang sering kita gunakan untuk ciri-ciri virus itu adalah virus T atau bakteriofag. Ngapa disebut bakteriofag? Karena bakteriofag ini virus yang dia mampu mereplikasi dirinya di dalam tubuh bakteri. Ini ada bagian-bagiannya, ada kapsid. Kapsid itu bagian luar yang dia melapisi DNA. Jadi di dalamnya hanya ada DNA. Ingat virus itu tidak memiliki RNA dan DNA dalam satu tubuhnya, tetapi dia hanya memiliki satu asam nukleat. Entah itu DNA ataupun dia RNA. Virus yang dia memiliki DNA disebut dengan virus DNA. Virus yang dia tidak memiliki RNA disebut dengan virus RNA atau RNA virus dan DNA virus. Kemudian di sini ada lehernya. Jadi tadi ada kapsid yang melapisi, kemudian ada DNA, kemudian ada leher.
Kemudian di sini ada selubung ekor. Kemudian ada serabut ekornya, tempat untuk menempelnya. Kemudian di bagian bawah ada papan dasar. Kemudian ada jarum penusuk yang digunakan untuk memasukkan DNA ke dalam tubuh bakteri. Adapun ciri-cirinya itu bersifat aseluler atau tidak memiliki sel aseluler itu, berarti dapat dikategorikan virus ini merupakan makhluk hidup peralihan dari benda mati ke benda hidup. Ngapa demikian? Karena ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah memiliki sel, sedangkan virus tidak memiliki sel. Kemudian ada lagi yang paling unik pada virus ini. Virus ini apabila dia ditempatkan di tempat yang hidup, maka dia akan berkembang biak. Tapi ketika ditempatkan di tempat yang dia mati atau tidak hidup, maka dia akan mengkristal. Itu ciri-ciri dari virus. Kemudian berukuran itu 20 sampai 300 milimikron. Sangat kecil sekali. Ya. Kemudian yang ketiga memiliki salah satu macam tadi sudah saya sebutkan yaitu DNA ataupun RNA. Kemudian berupa hablur atau kristal ketika dia tidak mengalami perkembangbiakan. Kemudian bentuknya beragam, ada yang dia oval, silindris, polihedral dan kompleks. Kemudian tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Kapsid tadi adalah selubung yang menutupi DNA atau asam nukleat. Di sini struktur virus itu seperti ini. Ini virus yang lain. Ini HIV kalau tidak salah ini ya. RNA virus. Kemudian ada macam-macam bentuk virus. Ada yang dia seperti ini. Contohnya. Ada yang dia tidak beraturan. Dan terbaru ada yang dia bentuknya seperti bulat tapi terdapat bagian-bagian gerigi yaitu coronavirus. Kemudian bentuk selubung protein. Ini yang contoh tadi yaitu bakteriofag. Ini. Kemudian bakteriofag ini kalau kita lihat, kita amati menggunakan mikroskop. Mikroskop yang dapat mengamati virus itu bukan mikroskop cahaya, tapi mikroskop elektron yang dia menggunakan serpihan emas digunakan untuk mengkristalkan virus tersebut. Hasilnya adalah seperti ini, tidak seperti yang kita lihat di Google, tapi kita bisa melihat tidak jelas ya. Jadi seperti ini kira-kira, tapi kemudian dianalogikan oleh orang, kira-kira virus itu bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan virus. Jadi virus ini berkembang biak melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui daur litik, yang kedua adalah melalui daur lisogenik. Jadi kalau kita lihat dimulai dari sini ya. Ini adalah bakterinya, ini DNA bakteri, ini adalah virus. Kita mulai dari yang litik terlebih dahulu. Jadi litik ini yang dimana ketika awal itu virus menempel pada bakteri, kemudian dia melakukan injeksi. Injeksi itu adalah masuknya DNA virus kepada inangnya, kemudian terjadi ini, diuraikan, nantinya akan menghasilkan replikasi, pertemuan antara DNA virus dengan DNA bakteri. Ini ya, terbentuk DNA phage baru menggunakan nukleotida milik DNA inang. Jadi dia menempel pada DNA dari bakteri. Kemudian sel inang melakukan transkripsi dan translasi DNA phage untuk menghasilkan protein phage. Hasilnya nanti akan terjadi proses yang disebut dengan replikasi. Ya. Hasilnya nanti ketika dia sudah menghasilkan virus baru, maka nantinya di tahap akhir dia akan mengalami lisis atau pemecahan tubuh dari bakteri dan dia melepaskan virus. Ya, jadi dari satu virus itu dalam beberapa referensi mengatakan ada sekitar 200 sampai sekian virus yang dia dapat dihasilkan dari satu bakteri. Ya, itu daur lisis. Kemudian yang kedua adalah daur lisogenik. Bagaimana lisogenik? Lisogenik ini dia tidak mengalami lisis, tetapi dia hanya mengikuti DNA dari inang. Yaitu dia prosesnya sama, nanti silahkan dilihat bagaimana proses di LKS ada itu. Dari nomor 1 yaitu absorpsi, kemudian injeksi, replikasi, ya, perakitan, dan terakhir adalah lisis. Sedangkan yang ini dia hanya menempel pada inang, kemudian
DNA virus itu hanya mengikuti proses pembelahan atau pembelahan biner yang dilakukan oleh bakteri, sehingga dia secara terus-menerus dia akan menjadi bakteri yang memiliki DNA virus di dalamnya. Secara terus-menerus maka dia akan berkembang dan pada waktu yang dia bertepatan, lisogenik ini pun akan bisa melakukan proses lisis atau perkembangan secara lisis. Jadi di sini hanya seperti ini, kemudian dia kembali lagi dan dia bisa menjadi lisis. Nah, inilah dia proses perkembangbiakan virus melalui daur ataupun siklus litik dan siklus lisogenik. Kemudian penyakit. Apa saja sih penyakit yang disebabkan oleh virus? Jadi sebenarnya virus ini bukan hanya menyerang pada hewan dan manusia, tetapi juga menyerang beberapa tumbuhan. Contoh di sini ada penyakit kuning pada daun tomat akibat Bean Golden Mosaic Virus. Kemudian ada juga daun menggulung akibat Turnip Yellow Mosaic Virus. Ada juga tembakau yang disebabkan oleh Tobacco Mosaic Virus. Kemudian ada juga penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus, yaitu hepatitis. Ciri-cirinya adalah mata berwarna kuning. Kemudian ada herpes. Ini herpes. Herpes ini ada dua. Ada herpes biasa, ada herpes kelamin. Herpes kelamin itu yang dia berbahaya karena dia menular. Kemudian ada campak, yaitu merah-merah pada kulit. Kemudian ada flu. Flu ini banyak sekali. Yang terbaru adalah flu yang dapat menyebabkan kematian seluruh dunia, yaitu coronavirus. Coronavirus itu merupakan MERS yang dia menyerupai flu, yang dapat menyebabkan gejala mirip seperti flu. Kemudian beberapa tahun yang lalu ada juga yaitu Ebola yang terdapat pada benua Afrika. Kemudian ada juga sebenarnya masih banyak, ada flu babi, ada flu burung, kemudian ada lagi rabies dan sebagainya. Itu penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Ya, ada juga yang paling mengerikan sebenarnya ada lagi, yaitu virus HIV yang disebabkan oleh seks bebas. Nanti kita bahas di kelas 2 ya tentang HIV lebih lengkapnya. Kemudian penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus, ini contohnya adalah flu babi. Ini sebenarnya pada hewan sebenarnya ditemukan pertama kali di tubuh babi sehingga disebut dengan flu babi, atau dalam bahasa biologisnya dikenal dengan H1N1. Kalau flu burung itu adalah H5N1. Nah, kemudian ada cacar unggas, ada bentol-bentol hitam pada jengger ayam, kemudian ada juga polioma, dan masih banyak lagi penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Kemudian vaksin. Apa sih itu vaksin? Vaksin dibuat dari patogen yang dimatikan oleh bahan kimia atau pemanasan. Ini ya, efek sampingnya patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih melakukan proses metabolisme. Vaksin berasal dari patogen yang dilemahkan, ada juga vaksin berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Jadi sebenarnya vaksin itu diambil dari virusnya itu, kemudian dia dibuat untuk menangkal virus tersebut. Nah, jadi di sini vaksin ini adalah virus yang dilemahkan. Perlu diingat ya, virus yang dilemahkan. Jadi mengapa dia ketika disuntik atau akan diberikan vaksin atau imunisasi anak menjadi demam? Karena proses proses imun tubuh manusia itu berbeda-beda, sehingga ketika disuntikkan penyakit yang meskipun dia dilemahkan, maka dia akan tetap panas karena dia yang disuntik adalah biasanya masih berusia balita. Jadi itu contoh dari vaksin ya. Vaksin ini banyak sekali sekarang sudah ditemukan, sekarang sudah mulai merambah pada pembuatan vaksin corona, di mana masih dalam uji klinis. Tapi sebelumnya sudah banyak sekali vaksin. Ada vaksin yang beberapa tahun lalu adalah vaksin kaki gajah, ada yang menggunakan vaksin campak, polio, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa jenis vaksinnya, mengisolasi dan seterusnya. Ini pembuatan vaksin. Oke, demikianlah penjelasan Pak tentang virus. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat untuk materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.